Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrati, NIM E 2019-2002. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, untuk menganalisis 3 video. Yang pertama, uang dan fungsinya. Uang adalah benda yang diterima masyarakat sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, yaitu uang logam, yaitu terbuat dari perak atau emas, sedangkan uang kertas terbuat dari bahan-bahan yang terbuat dari kertas. Yang ketiga, jenis uang menurut lembaga keuangannya. Uang kertas, yaitu uang yang dikelola oleh suatu negara, yaitu yang berbahan kertas atau logam, sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank berupa cek, giro, grade, dan lain sebagainya. Menurut nilai, jenis-jenis uang penuh. Uang penuh adalah nilai dan barangnya sama, seperti contohnya perak ataupun emas. Jika dibagi ataupun dipecah, nilainya akan tetap sama. Uang tanda, yaitu uang di mana tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Selanjutnya, yaitu fungsi uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan. Fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat menimbun kekayaan. Fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat menyimpan kekayaan. Selanjutnya, yaitu pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang harus kita ketahui itu apa sih pengertian pengangguran? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15 sampai 62 yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu secara nyata dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, di mana dia bekerja tidak sesuai dengan pekerjaannya dan tidak sesuai jam kerjanya. Yang ketiga, pengangguran musiman, di mana pengangguran ini hanya bekerja pada bulan-bulan atau hari-hari tertentu. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, di mana pekerjaan tidak full atau tidak standar dalam kesesuaian dalam bekerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Dia bekerja sebelumnya tapi dia mencari pekerjaan yang baru. Contoh seperti dia sebelumnya bekerja tapi dia tidak puas dalam pekerjaannya dan dia memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan yang baru. Yang kedua, pengangguran siklikal, di mana pengangguran ini dia akibat PHK yang disebabkan siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, karena situasi ekonomi seperti sekarang secara nasional terjadi penurunan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Yang keempat, pengangguran teknologi yang diakibatkan teknologi, misalnya orang itu kalau panen pakai mesin. Selanjutnya yaitu dampak penganggurannya. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas ekonomi. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadi kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tidak kriminal meningkat.
Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11, upah yang rendah. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total atau output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selain itu, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam, yaitu ada dua macam. Yang pertama, pengangguran jabariyah, artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk dalam angkatan, dan dia mencari pekerjaan dan dia tidak mendapatkannya. Yang kedua, pengangguran khiyariyah, artinya pengangguran pilihan, dikarenakan malas sebenarnya itu waktu kerja dan dia bisa bekerja dan dia punya kemampuan. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, kebijakan moneter kontraktif. Ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan kebijakan dilakukan saat negara mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, untuk menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara SDM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Artinya apa? Pemerintah itu akan mengedarkan uang dengan pasar terbuka. Contohnya dengan cara pemerintah itu membeli obligasi yang ada di masyarakat, supaya uang yang beredar itu di masyarakat dengan memberikan pinjaman pada masyarakat. Yang kedua, kebijakan diskonto. Itu yang dilakukan tidak boleh tidak oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan itu akan memberikan kebijakan seumpamanya uang itu terlalu sedikit, maka pemerintah akan mengurangi cadangan supaya uang itu beredar lebih banyak di masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika uang itu terlalu sedikit di masyarakat, maka pemerintah akan memberikan kebijakan meningkatkan cadangan kas supaya lebih tinggi. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Ketika terjadi uang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah harus melakukan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar di masyarakat. Pemerintah harus melakukan kegiatan kredit ketat atau disebut kontraktif, bagaimana pemerintah itu lebih sedikit. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Mendorong pada masyarakat ini melihat kalau uang terlalu sedikit beredar, maka mendorong masyarakat supaya banyak menyimpan uangnya di bank dan mereka itu mengurangi berbelanja. Akan tetapi kalau uang terlalu sedikit beredar, maka akan mendorong kepada perilaku-perilaku ekonomi. Yang keenam,
penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi kita lihat apakah bunganya terlalu rendah sehingga terlalu banyak beredar, maka itu akan dinaikkan suku bunganya, atau terlalu tinggi sehingga uang yang beredar terlalu sedikit, maka diturunkan. Selanjutnya yaitu madhab pertama, istihaduna, madhab yang dikembangkan oleh Muhammad Al-Baqir As-Saudar. Diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem. Yang mazhab kedua, mainstream, mazhab yang dikembangkan ekonomi lain, artinya memaksimalkan alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.